Dalam perjalanan batin setiap manusia, ada saat-saat di mana semesta tampak seolah mengarahkan langkah kita tanpa kita sadari. Seperti malam ini, ketika jiwamu tergerak untuk membaca atau mendengarkan pesan ini, itu bukan kebetulan belaka. Ada kekuatan halus yang menuntunmu, kekuatan yang sudah menunggu sejak lama untuk kembali terhubung dengan getaranmu. Alam semesta tidak pernah salah waktu. Ketika engkau sampai di sini, berarti hatimu sedang dipanggil untuk menerima pengetahuan kuno yang dulu hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Dalam ajaran kuno para penjada energi, garam bukan sekedar butiran kecil yang digunakan untuk memberi rasa pada makanan. Ia adalah simbol kesucian bumi, saksi dari keseimbangan antara terang dan gelap, serta medium pemurnian yang mampu menolak energi buruk dan membuka jalan bagi datangnya rezeki sejati. Garam telah dikenal ribuan tahun sebagai pelindung alami dari pengaruh negatif yang tidak terlihat mata. Dan dalam banyak budaya, ia disebut sebagai mata bumi karena kemampuannya untuk menyerap dan menetralkan niat jahat, emosi berat, serta getaran yang tidak seimbang di sekitarnya. Ketika manusia menaburkan garam dengan niat suci, mereka sebenarnya sedang memanggil kembali kekuatan bumi untuk membersihkan jalur energi hidup mereka. Bayangkan setiap butiran garam sebagai penjaga yang tak terlihat, berdiri di ambang pintu antara dunia nyata dan dunia spiritual, menjaga agar hanya kebaikan yang boleh masuk dan keburukan diredam sebelum menyentuh penghuni rumah. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan saat membaca atau mendengarkan pesan ini. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya mendukung ruang ini, tetapi juga menandakan kesediaanmu untuk membuka diri terhadap energi perlindungan, pencerahan, dan kelimpahan yang akan mengalir melalui pesan ini. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan kesadaran penuh, termasuk menekan tombol itu, adalah bagian dari proses spiritual. Karena ketika kamu menyatakan kesediaanmu secara sadar, semesta mendengarnya dan menanggapinya dengan energi yang selaras. Kembali pada ajaran kuno jiwa terpilih, para leluhur percaya bahwa rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik tempat kita beristirahat, tetapi juga wadah energi yang merekam setiap emosi, ucapan, dan niat dari para penghuninya. Dinding, lantai, bahkan udara di dalam rumah memegang memori dari setiap kejadian yang pernah terjadi di sana. Itulah mengapa kadang kita masuk ke sebuah tempat yang tampak indah dan bersih, tetapi entah mengapa terasa berat, menekan, dan tidak nyaman. Itu bukan karena bentuknya, tetapi karena energi di dalamnya kotor. Dalam kondisi seperti inilah garam mengambil peran suci. Ia menyerap energi negatif tanpa suara, tanpa perlu mantra panjang atau ritual rumit. Hanya dengan kesadaran dan niat, garam dapat bekerja sebagai penjaga halus yang melindungi penghuni rumah dari segala niat buruk yang datang. Dalam ajaran ini, ada 4 dapat sakral di rumah yang jika disentuh oleh garam, dapat membangunkan aliran energi rezeki dan perlindungan kuno yang luar biasa. Tempat-tempat itu bukan sembarangan. Masing-masing memiliki fungsi spiritual yang spesifik dan saling melengkapi satu sama lain, membentuk medan perlindungan yang kuat di sekitar ruang hidupmu. Tempat pertama adalah pintu utama rumah, gerbang antara dunia luar dan dunia dalam. Dalam pandangan spiritual, pintu bukan sekedar kayu dan engsel, tetapi batas antara energi luar yang membawa berbagai niat dan getaran dengan dunia batin, tempat jiwamu beristirahat dan mengisi ulang. Dari sinilah segala sesuatu masuk: cahaya, udara, ucapan baik, bahkan niat buruk dari orang yang datang. Ada tamu yang membawa senyum tulus. Ada pula yang membawa beban iri dan energi busuk tanpa mereka sadari. Jika pintu rumah tidak dijaga, maka energi-energi itu akan dengan mudah menempel di dalam rumah dan perlahan menggerogoti ketenangan penghuni. Maka menaburkan garam di sisi kanan bawah pintu bukan hanya tradisi kuno tanpa makna, melainkan simbol kesadaran spiritual. Ia adalah pagar gaib yang menyaring setiap energi masuk, memastikan hanya kebaikan yang boleh melangkah ke dalam. Garam di pintu bekerja seperti penjaga tak terlihat.
Ia mengenali getaran yang datang, membedakan mana yang membawa restu, mana yang membawa racun batin. Di diamnya, garam menyerap niat buruk dan menahannya agar tidak menyentuh kehidupanmu. Ketika kamu mulai melakukan tindakan sederhana ini dengan niat tulus, kamu akan menyadari perubahan kecil namun nyata. Udara di rumah terasa lebih ringan, pertengkaran kecil mulai jarang terjadi, dan bahkan rezeki terasa mengalir lebih lembut. Banyak orang yang mengira keberuntungan hanya datang dari kerja keras. Padahal, energi yang bersih di rumah adalah fondasi dari kelancaran rezeki. Jika rumahmu penuh energi berat, maka sekeras apapun kamu bekerja, hasilnya akan terasa seperti menimba air dengan ember bocor. Karena itulah, para leluhur menjaga pintu rumah dengan garam. Mereka tahu bahwa ketika energi luar dibersihkan, maka energi dalam bisa berkembang tanpa gangguan. Pintu yang bersih dari getaran negatif adalah simbol hati yang tenang. Dan ketika hati tenang, rezeki mudah datang. Sebab rezeki bukan hanya perkara uang, melainkan juga kedamaian, kesehatan, dan rasa cukup. Semua itu adalah bentuk limpahan sejati yang hanya akan datang ketika energi rumahmu selaras. Selain menjaga energi yang masuk, garam di pintu juga mengajarkan kita tentang batas spiritual. Bahwa dalam hidup, tidak semua orang pantas masuk ke ruang batin kita. Sama seperti pintu rumah yang tidak selalu terbuka bagi setiap orang, hati pun perlu dijaga agar tidak sembarangan menerima energi dari luar. Kita seringkali terlalu ramah, terlalu ingin menyenangkan orang lain sampai lupa melindungi diri sendiri. Menaburkan garam di pintu menjadi simbol bahwa kamu sadar akan batasmu. Kamu tidak menutup diri, tetapi kamu juga tidak membiarkan sembarang energi masuk. Kesadaran ini yang membuat kamu semakin kuat dan seimbang. Maka malam ini, ketika kamu menatap pintu rumahmu sebelum tidur, ucapkan dalam hati, hanya energi kebaikan yang boleh melangkah masuk. Segala keburukan berhenti di sini. Dengan kata-kata sederhana itu, kamu sedang memperkuat pagar energi di rumahmu, dan garam menjadi saksi dari niat sucimu. Dalam ajaran jiwa terpilih, tindakan kecil seperti ini bukan sihir, bukan ritual mistik yang menakutkan, tetapi bentuk doa dalam perbuatan. Karena doa sejati bukan hanya yang diucapkan dengan kata, tetapi yang diwujudkan dalam kesadaran dan tindakan nyata. Dan dari situlah perubahan sejati dimulai, dari kesadaran yang sederhana namun tulus, bahwa setiap ruang yang kamu hidupi adalah bagian dari jiwamu sendiri, dan dengan membersihkannya, kamu sedang membersihkan jalan hidupmu menuju keberkahan yang lebih besar. Setelah energi di pintu rumahmu dijaga dengan kesadaran penuh, maka langkah berikutnya dalam ajaran jiwa terpilih adalah membersihkan dan menghidupkan jantung rumah, yaitu dapur. Dapur bukan sekedar tempat memasak dan menyimpan bahan makanan. Ia adalah pusat kehidupan energi, tempat di mana keberkahan lahir dari setiap hidangan yang kamu siapkan dengan niat baik. Dalam pandangan spiritual kuno, dapur adalah ruang yang paling sensitif terhadap getaran penghuni rumah. Apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan ucapkan saat memasak akan terekam dalam makanan yang kamu olah. Makanan itu kemudian masuk ke dalam tubuh setiap anggota keluarga, membentuk energi, emosi, bahkan cara mereka berpikir. Karena itulah, para leluhur selalu menekankan pentingnya menjaga kesucian dapur. Mereka percaya bahwa dapur yang kotor, lembab, penuh keluhan, atau jarang disentuh oleh doa dan rasa syukur akan memancarkan aura kemiskinan. Aura ini bukan berarti kamu tidak punya uang, melainkan getaran halus yang membuat rezeki sulit bertahan. Kamu mungkin mendapat banyak uang, tapi cepat habis. Kamu mungkin rajin bekerja, tapi hasilnya terasa berat, tidak seimbang dengan usaha. Itu karena energi kelimpahan di rumahmu terhambat di jantungnya sendiri, dapur. Garam dalam ajaran jiwa terpilih dipercaya sebagai penyerap energi lembab spiritual, bukan lembab karena air, melainkan karena rasa khawatir, putus asa, atau ketidaksyukuran yang tertinggal di udara dapur. Setiap kali kamu berkata, uangku selalu habis, atau aku capek hidup begini, getaran kalimat itu tidak hilang begitu saja. Ia menempel di dinding, di alat masak, di meja makan, bahkan di udara yang kamu hirup. Energi negatif itu membentuk kabut tipis yang menutup jalan rezeki. Dan disinilah garam mengambil peran sakralnya. Dengan meletakkan semangkuk kecil garam tanpa tutup di sudut dapur,
Kamu sedang menciptakan ruang penyucian energi yang bekerja terus-menerus, siang dan malam. Garam itu akan menyerap setiap residu emosi negatif yang tertinggal, menetralkan aura muram, dan memulihkan aliran energi kelimpahan. Dalam diamnya, garam bekerja seperti pelayan setia yang menjaga keseimbangan rumah tanpa diminta, menyerap hal-hal yang tidak terlihat, lalu menukarnya dengan getaran yang lebih murni. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi rezeki lahir dari perasaan cukup dan bersyukur, bukan dari kecemasan atau keluhan. Dapur yang hangat dan hidup memancarkan sinyal kepada semesta bahwa rumah itu siap menerima lebih banyak kebaikan. Sebaliknya, dapur yang dingin, kosong, berantakan, dan penuh sisa makanan basi memancarkan sinyal penolakan terhadap kelimpahan. Semesta, dalam kebijaksanaannya, selalu merespons getaran yang kita pancarkan. Ketika kamu merawat dapurmu dengan kasih dan menaruh garam di sana dengan niat untuk menjaga keseimbangannya, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku siap menerima dan mengolah rezeki dengan bijaksana." Maka semesta akan menjawab, tidak dengan kilat atau suara, tetapi dengan kejadian-kejadian kecil yang menyenangkan. Tiba-tiba pengeluaranmu terasa lebih ringan, makaranmu terasa lebih nikmat, dan hubungan dalam keluarga menjadi lebih hangat. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi dari energi bersih yang kamu bangun di jantung rumahmu sendiri. Perhatikan baik-baik bagaimana garam bekerja di dapur. Ia tidak hanya menyerap energi buruk dari luar, tapi juga dari dalam dirimu. Ketika kamu memasak dengan hati yang berat, garam membantu menyeimbangkan getaran itu agar tidak menular kepada makanan. Jika kamu memasak sambil marah, sedih, atau cemas, makananmu mungkin terasa hambar, meski bumbunya lengkap. Tapi jika hatimu tenang dan dapurmu bersih secara energi, bahkan masakan sederhana pun terasa luar biasa. Itu karena makanan membawa getaran dari pembuatnya. Dalam banyak ajaran spiritual, dikatakan bahwa orang yang memasak dengan hati penuh kasih sebenarnya sedang melakukan doa dalam bentuk tindakan. Dan garam di dapur memperkuat doa itu. Ia menjadi penyangga antara emosimu dan hasil kerja tanganmu. Maka setiap kali kamu menyiapkan makanan, pandanglah garam itu sejenak dan ucapkan dalam hati, segala rasa cukup dan kelimpahan hadir dan menyertai rumah ini. Kata-kata itu akan membangkitkan energi positif yang kemudian menyebar ke seluruh ruang dapurmu, mengubahnya menjadi pusat cahaya kelimpahan. Namun, tidak cukup hanya meletakkan garam dan membiarkannya begitu saja. Kesadaran adalah kunci dari setiap perubahan energi. Garam harus diganti secara berkala, terutama ketika kamu mulai merasa suasana dapur kembali berat atau udara di sekitarnya terasa lembab secara spiritual. Ketika kamu menggantinya, lakukan dengan lembut. Jangan membuang garam lama di tempat sampah dapur. Bawalah keluar rumah, taburkan di tanah, atau siram dengan air mengalir sambil mengucapkan niat dalam hati. Segala beban, kembalilah ke bumi dan bersucilah. Lalu letakkan garam baru di tempat yang sama, dengan niat baru pula. Tindakan sederhana ini adalah bentuk komunikasi dengan energi bumi. Ia mengajarkanmu untuk selalu menyadari bahwa setiap benda di rumah memiliki getaran, dan setiap tindakan yang dilakukan dengan niat bersih memiliki kekuatan spiritual yang besar. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bagaimana perubahan sederhana seperti ini membawa hasil luar biasa. Ada keluarga yang sebelumnya sering bertengkar, setelah membersihkan dapur dan menaruh garam, tiba-tiba menjadi lebih akur. Ada yang mengaku setelah melakukannya rezekinya tidak lagi cepat habis. Bahkan beberapa orang merasakan bahwa rumah mereka terasa lebih hangat, lebih hidup, seolah ada kehadiran yang menenangkan di sana. Semua itu karena garam bekerja tidak hanya pada level fisik, tapi pada lapisan energi halus yang sering diabaikan manusia modern. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sibuk bekerja, mengejar target, dan lupa bahwa keberkahan tidak datang hanya dari hasil kerja keras, tetapi juga dari getaran lingkungan yang kita ciptakan. Dapur sebagai jantung rumah memegang peran penting dalam hari ini. Jika jantungnya bersih, maka seluruh rumah akan sehat. Dan jika seluruh rumah sehat, maka aliran rezeki akan mengalir tanpa hambatan. Garam di dapur juga mengingatkan kita tentang makna kesederhanaan spiritual, bahwa dalam dunia yang semakin modern, tidak semua solusi harus datang dari sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang yang paling suci justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Butiran garam yang tampak sederhana itu menyimpan kebiasaan bumi. Ia berasal dari laut, tempat segala kehidupan bermula.
Ia adalah saksi dari keseimbangan alam. Maka ketika kamu menaruhnya di dapur, kamu sebenarnya sedang memanggil kembali energi asal kehidupan itu sendiri ke dalam rumahmu. Dan dari sinilah keajaiban bermula. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara mistik, tapi perubahan terasa nyata. Kamu lebih sabar, keluargamu lebih harmonis, dan setiap makanan yang lahir dari dapurmu membawa berkah bagi siapapun yang memakannya. Dapurmu adalah jantung dari kehidupan rumahmu, dan garam adalah denyut nadinya. Selama kamu merawat keduanya dengan kasih dan kesadaran, maka tidak ada yang bisa menghentikan aliran kebaikan yang akan datang kepadamu. Ketika malam mulai turun dan dunia perlahan tertidur, ada lapisan halus kehidupan yang bangkit di antara batas sadar dan tak sadar. Di sanalah, menurut ajaran jiwa terpilih, jiwa manusia melakukan perjalanan batin. Saat tubuh beristirahat, jiwa tidak diam. Ia keluar dari belenggu fisik, menjelajahi alam halus untuk membersihkan diri dari sisa-sisa energi hari itu. Dari beban pikiran, dari kecemasan, bahkan dari luka emosional yang tidak sempat diungkapkan. Namun, di ruang tak terlihat itu pula, energi negatif dari luar seringkali mencoba masuk. Itulah mengapa banyak orang menyaku tidur panjang tetapi bangun dalam keadaan lelah, bingung, bahkan merasa seperti kehilangan semangat tanpa sebab. Dalam ajaran kuno, kondisi seperti itu bukan semata-mata kelelahan fisik, melainkan tanda bahwa jiwa sedang terpapar energi kotor selama tidur. Dan disinilah peran garam di bawah tempat tidur menjadi sangat penting. Garam bukan hanya benda mati yang memberi rasa asin pada makanan, melainkan kristal bumi yang menyimpan memori energi murni, kekuatan untuk menyerap, menetralkan, dan memantulkan kembali niat buruk kepada sumbernya. Bayangkan setiap malam ketika kamu memejamkan mata dan kesadaranmu mulai memudar, tubuhmu berbaring tenang di dunia fisik, tetapi jiwamu menembus dimensi yang lebih lembut. Ia bertemu simbol-simbol dalam mimpi, menyusun kembali potongan-potongan pengalaman, dan terkadang menerima pesan dari alam semesta. Namun, jika di sekitarmu terdapat getaran iri, kebencian, atau niat jahat yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kebahagiaanmu, maka energi itu dapat menempel pada jiwa yang sedang terbuka. Tanpa perlindungan, kamu bisa terbangun dalam keadaan lesu, tubuh terasa berat, bahkan mengalami mimpi buruk berulang tanpa penjelasan. Garam di bawah tempat tidur bekerja sebagai perisai alami yang menjaga batas antara dunia kasat mata dan dunia spiritual. Letakkan segenggam garam laut di dalam wadah kaca atau tanah liat, lalu taruh di bawah bagian kepala tempat tidurmu. Saat kamu melakukan ini, jangan hanya sekedar meletakkan benda, tetapi niatkan dalam hati dengan lembut. Segala energi jahat yang datang padaku, terseraplah dan kembalilah kepada asalnya. Aku dilindungi oleh cahaya dan keseimbangan semesta. Kalimat itu bukan mantra magis, melainkan pernyataan energi. Ia mengatur arah getaranmu agar tetap berada pada frekuensi perlindungan. Dalam ajaran jiwa terpilih, garam disebut sebagai penyerap niat, karena setiap butirannya memiliki kemampuan untuk merekam getaran yang mengelilinginya. Ia seperti cermin kecil yang tidak memantulkan cahaya fisik, tetapi cahaya batin. Ketika energi jahat datang menghampiri, garam tidak melawannya dengan kekerasan, melainkan dengan hukum keseimbangan alam. Ia menyerap dan kemudian mengembalikannya ke sumbernya. Bukan karena dendam, tetapi karena hukum energi selalu menuntut keseimbangan. Apa yang dikirimkan seseorang ke dunia, baik doa maupun kebencian, akan kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang sama. Garam hanyalah medium yang mempercepat proses itu. Maka jika seseorang melemparkan niat buruk padamu, garam akan menangkapnya dan memantulkannya kembali dengan tenang. Seperti permukaan air yang mengembalikan bayangan, garam berkata kepada alam, "Ini bukan milikku, kembalilah kepada pemiliknya." Dengan begitu, kamu tetap bersih, tenang, dan terlindungi tanpa harus membalas dengan amarah. Karena dalam kebijaksanaan semesta, pembalasan bukan dilakukan dengan kebencian, melainkan dengan keseimbangan. Banyak orang yang telah mencoba praktik sederhana ini dan merasakan perubahannya. Awalnya mereka melakukannya karena penasaran, tapi setelah 7 malam berturut-turut mereka menyadari bahwa tidur mereka lebih nyenyak, mimpi buruk berkurang, bahkan tubuh terasa lebih ringan saat bangun. Itu bukan keajaiban tak masuk akal, melainkan hasil dari keseimbangan energi yang mulai pulih. Energi gelap yang sebelumnya berkeliaran di sekitar ruang tidur, kini diserap dan dinetralkan oleh garam.
Jiwa tidak lagi terganggu, tubuh pun bisa beristirahat dengan damai. Dalam dunia modern yang penuh stres dan kecemasan, tidur sejati bukan lagi sekedar menutup mata, melainkan menenangkan jiwa dari kebisingan batin. Garam membantumu melakukan itu dengan cara yang sederhana, namun dalam. Ia bekerja diam-diam sepanjang malam, menyerap apapun yang mengganggu keseimbanganmu, lalu menyerahkannya kembali ke bumi saat kamu buang keesokan paginya. Namun, ada aturan penting yang harus kamu ingat. Jangan pernah membiarkan garam yang sudah digunakan terlalu lama di bawah tempat tidurmu. Setelah seminggu, buanglah garam itu keluar rumah. Taburkan di tanah atau siram dengan air mengalir sambil mengucapkan terima kasih dalam hati. Terima kasih telah menjaga dan membersihkan energiku. Kembalilah ke bumi dalam damai. Dengan begitu, kamu menghormati kerja spiritualnya. Garam yang sudah penuh menyerap energi negatif ibarat spons yang kenyang air kotor. Jika dibiarkan, ia akan kehilangan kemurniannya dan bisa memantulkan kembali energi kusam ke ruangan. Mengganti garam berarti memperbaharui niat, memperbarui perlindungan, dan memperkuat ikatanmu dengan energi bumi yang suci. Dalam setiap tindakan kecil ini, kamu sedang belajar seni kesadaran energi, yaitu memahami bahwa semua benda di dunia ini memiliki getaran dan saling mempengaruhi satu sama lain. Makna terdalam dari garam di bawah tempat tidur bukan hanya soal perlindungan, tapi juga soal keadilan semesta. Bahwa kamu tidak perlu membalas dendam kepada siapapun yang berniat buruk padamu, karena energi mereka akan kembali dengan sendirinya. Alam tidak buta, ia tahu cara menyeimbangkan. Kamu hanya perlu menjaga hatimu tetap bersih dan niatmu tetap tulus. Ketika kamu memilih untuk melindungi diri dengan kesadaran dan bukan dengan kebencian, semesta melihatmu sebagai bagian dari keseimbangan itu sendiri. Dan disitulah kekuatan sejati manusia terletak, bukan pada kemampuan untuk melawan, tetapi pada kemampuan untuk tetap damai di tengah badai. Garam menjadi simbol dari kebijaksanaan itu. Ia tidak menyerang, tapi melindungi. Ia tidak berbicara, tapi bekerja. Ia tidak menuntut, tapi memberi. Dalam diamnya yang putih dan sederhana, ia menjadi cermin dari ketenangan bumi, tempat segala hal lahir dan kembali. Kadang, setelah menaruh garam di bawah tempat tidur, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda di malam pertama. Mungkin tubuhmu terasa hangat, mungkin kamu bermimpi tentang air, cahaya, atau sosok yang menenangkan. Itu adalah tanda bahwa energimu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Jangan takut, biarkan proses itu berlangsung. Dalam beberapa malam berikutnya, rasa berat di dada akan perlahan menghilang. Pikiranmu akan lebih jernih, dan bahkan hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih damai. Itu karena garam bukan hanya membersihkan energi ruangan, tapi juga energi di dalam dirimu. Ia menarik keluar sisa-sisa luka batin, kekhawatiran, atau kenangan lama yang menempel seperti debu halus di jiwa. Proses ini bisa membuatmu sedikit emosional di awal, tapi setelahnya kamu akan merasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban bertahun-tahun yang tidak pernah kamu sadari kamu bawa. Begitulah cara garam bekerja. Ia mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak datang dari kekuatan luar, melainkan dari keseimbangan batin. Ia mengingatkan bahwa setiap malam adalah kesempatan untuk memulai lagi, untuk membersihkan, menyeimbangkan, dan menyembuhkan. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, pandanglah tempat tidurmu bukan hanya sebagai tempat beristirahat, melainkan ruang suci tempat jiwamu berjumpa dengan alam semesta. Letakkan garam di bawahnya, ucapkan niatmu, dan serahkan segalanya kepada kebijaksanaan bumi. Ketika kamu bangun besok pagi dengan rasa tenang yang sulit dijelaskan, ketahuilah bahwa alam telah bekerja bersamamu dalam diam. Tidak ada keajaiban yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kesadaran. Dan garam, benda yang sering diremehkan itu, bisa menjadi penjaga suci yang membantu menenangkan malam-malammu, melindungimu dari niat buruk, dan memastikan bahwa tidurmu bukan hanya istirahat, tapi juga penyembuhan jiwa yang dalam. Setelah pintu rumah dijaga, dapur dimurnikan, dan ranjang dijaga dengan garam yang menenangkan jiwa, maka tibalah kita pada tahap terakhir dalam ajaran garam, yaitu meletakkannya di tempat kerja, di meja tempat kamu menata rencana, menulis harapan, atau menyusun langkah-langkah menuju rizki. Inilah titik keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia material, tempat niat berubah menjadi tindakan, dan tindakan menjadi hasil nyata. Dalam pandangan jiwa terpilih, rizki bukan sekedar hasil kerja keras, tetapi resonansi dari getaran niat yang murni. Seringkali, manusia bekerja keras, bahkan hingga melupakan waktu dan tubuhnya. Namun, hasilnya tidak sebanding.
Bukan karena semesta tidak adil, melainkan karena niat di balik usahanya terbelah antara rasa takut dan harapan. Disinilah garam di meja kerja berperan, bukan sebagai jimat atau alat magis, melainkan sebagai pengingat bahwa rizki adalah hasil dari niat yang jernih, bukan sekedar tindakan tanpa kesadaran. Letakkan mangkuk kecil berisi garam laut di sudut meja kerjamu. Di sisi kiri atau kanan, pilih arah yang terasa alami bagimu. Garam itu akan bekerja menyerap energi berat yang muncul dari pikiran negatif, kelelahan, atau tekanan emosional yang menumpuk selama kamu bekerja. Banyak orang tidak menyadari bahwa meja kerja menyimpan getaran mental yang sangat kuat. Setiap kali kamu merasa stres, khawatir, atau putus asa, energi itu terserap ke permukaan meja, alat tulis, bahkan kursi yang kamu duduki. Lama-kelamaan, ruang kerja menjadi berat secara energi, membuat pikiran sulit fokus dan kreativitas menurun. Ketika kamu meletakkan garam di sana, kamu sedang menanamkan niat memurnian, seolah berkata pada ruang itu, segala beban, larutlah dalam keseimbangan. Biarkan yang tersisa hanyalah ketenangan dan kejernihan. Maka, setiap kali kamu duduk di depan meja itu, kamu akan merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi getaran halus di sekitarmu menjadi lebih bersih, dan pikiranmu mulai mengalir kembali seperti air yang menemukan jalannya. Dalam ajaran kuno, garam disebut sebagai cahaya padat, bentuk energi bumi yang paling murni yang bisa disentuh manusia. Ia menyimpan ingatan tentang kejernihan laut dan ketenangan bebatuan. Ketika ditempatkan di ruang kerja atau di tempat uang disimpan, garam membantu menyelaraskan aliran energi antara niat dan hasil. Ia tidak menarik uang secara magis, melainkan menarik kesempatan yang sepadan dengan niat tulusmu. Artinya, jika kamu bekerja dengan rasa syukur, garam akan memperkuat getaran itu, memantulkannya ke semesta, dan menarik peluang yang selaras. Namun, jika kamu bekerja dalam ketakutan atau keputusasaan, garam akan menyerap getaran berat itu, menahannya agar tidak mengotori aliran rizkimu. Inilah sebabnya mengapa orang yang menjaga kesucian ruang kerjanya dengan garam sering merasa lebih fokus, lebih ringan, dan lebih cepat menemukan solusi saat menghadapi masalah keuangan. Bukan karena garamnya ajaib, tapi karena ia membantu menjaga kejernihan pikiran yang menjadi sumber sejati dari kelimpahan. Kamu juga bisa menaruh sedikit garam di tempat penyimpanan uang. Bisa di laci, dompet, atau kotak tempat kamu meletakkan hasil kerja kerasmu. Namun ingat, bukan untuk memanggil uang secara mistik, melainkan untuk menjaga agar energi di sekitar uang itu tetap bersih. Uang membawa banyak energi dari tangan ke tangan. Ia melewati rasa syukur, keserakahan, kebingungan, bahkan kesedihan. Semua getaran itu melekat padanya. Ketika kamu menaruh garam di dekat uangmu, garam membantu menetralkan sisa getaran berat itu, menjaganya agar tidak mempengaruhi batinmu. Dengan begitu, setiap kali kamu menggunakan uang itu, kamu melakukannya dengan kesadaran penuh dan rasa cukup, bukan dengan rasa takut kehilangan. Sebab, energi rizki tidak pernah datang kepada mereka yang takut kekurangan, melainkan kepada mereka yang percaya bahwa semesta selalu menyediakan cukup untuk setiap jiwa yang bekerja dengan niat tulus. Garam di tempat uangmu menjadi simbol keyakinan itu. Kecil, sederhana, tapi penuh makna. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Garam bukan alat untuk memaksa semesta. Ia hanya bantu kamu membersihkan penghalang yang kamu ciptakan sendiri melalui pikiran dan emosi. Ketika pikiranmu jernih, semesta pun jernih dalam menyalurkan jalan rezekimu. Maka, jangan gunakan garam dengan niat serakah atau penuh ambisi, karena energi seperti itu akan menutup jalan keberkahan. Gunakan dengan hati yang lembut dan penuh syukur. Saat kamu mengganti garam di meja kerjamu setiap 2 minggu sekali, ucapkan niat sederhana seperti, semoga setiap usaha yang aku lakukan berbuah kebaikan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Kalimat itu cukup. Alam tidak membutuhkan upacara besar, hanya ketulusan yang murni. Karena dari niat yang tulus, energi yang bersih akan memancar. Dan dari energi yang bersih, segala bentuk kelimpahan akan datang tanpa kamu harus mencarinya dengan terpaksa. Lihatlah bagaimana pola ajaran ini sesungguhnya membentuk lingkaran sempurna. Garam di pintu menjaga agar tidak ada energi gelap yang masuk. Garam di dapur menetralkan getaran lelah dan membuka jalur rizki. Garam di bawah ranjang menjaga jiwa saat beristirahat. Dan garam di meja kerja melindungi niatmu agar tetap jernih dalam mengejar kelimpahan. Keempat titik ini, yaitu pintu, dapur, ranjang, dan meja kerja adalah 4 penjuru kehidupan manusia. Perlindungan, keberkahan, penyembuhan, dan tujuan. Jika keempatnya seimbang, maka rumahmu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi medan energi yang hidup. Setiap langkahmu di dalamnya akan terasa lebih ringan, setiap usaha terasa mengalir, dan setiap doa seakan lebih mudah dikabulkan. Karena sesungguhnya, garam hanya menjadi perantara bagi sesuatu yang lebih besar, kesadaranmu sendiri.
Kesadaran bahwa setiap benda di bumi memiliki ruh energi dan setiap niat manusia mampu menggetarkan semesta. Maka ketika kamu memandang garam di meja kerjamu, jangan lihat sekadar benda putih tak bernyawa. Lihatlah cerminan dirimu di sana. Jernih, kuat, dan sederhana. Lihatlah bagaimana alam menyalurkan kebijaksanaannya melalui hal yang paling kecil. Garam tidak pernah menuntut, tapi selalu memberi rasa. Ia hadir dalam setiap makanan, menjaga kehidupan tetap seimbang antara manis dan pahit. Begitu pula dengan hidupmu. Kadang pahit, kadang manis, tapi keduanya diperlukan agar kamu memahami makna kelimpahan sejati. Garam di meja kerja hanyalah pengingat bahwa keberhasilan tidak lahir dari kekacauan, tapi dari ketenangan yang bersumber dari kesadaran. Jika kamu mampu menjaga kejernihan pikiranmu seperti kejadian garam, maka setiap keputusan finansialmu akan dilandasi oleh kebijaksanaan, bukan ketakutan. Dan itulah kunci sejati rezeki yang tidak pernah habis, kejernihan batin yang menuntun setiap tindakan. Ketika keempat garam ini bekerja dalam harmoni, di pintu, di dapur, di ranjang, dan di meja kerja, maka rumahmu akan menjadi satu medan energi yang utuh. Kamu tidak perlu lagi mengejar keberkahan, karena kamu sudah menjadi magnet keberkahan itu sendiri. Energi rezeki tidak datang dari luar, tapi dari keseimbangan yang kamu bangun di dalam dirimu. Garam hanya menjadi perantara antara kesadaran dan kenyataan. Ia tidak mengubah hidupmu dengan sihir, tapi dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat bersih adalah doa yang sedang bekerja. Jadi, setiap kali kamu menabur garam, menggantinya, atau hanya memandangnya dengan rasa syukur, ketahuilah, kamu sedang berbicara dengan alam dan alam sedang mendengarkanmu. Dan akhirnya, setelah semua ajaran ini kamu pahami, aku ingin mengajak kamu untuk tidak berhenti di sini. Teruslah belajar tentang keseimbangan hidup, tentang cara menjaga rumahmu agar tetap menjadi tempat yang damai, tentang bagaimana tubuh, pikiran, dan energi bisa bekerja dalam satu irama. Jika kamu ingin terus menapaki perjalanan spiritual ini, tempat terbaik untukmu adalah bersama kami di ARS Pandangan Hidup. Ruang pembelajaran batin, tempat ajaran sederhana seperti ini diterangkan dengan kedalaman yang menenangkan. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar setiap minggu kamu menerima panduan baru tentang bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran, ketenangan, dan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia energi ini. Karena sejatinya, garam hanyalah awal. Yang sejati adalah kesadaranmu. Dan selama kamu menjaga kesadaran itu tetap jernih, setiap hal di sekitarmu, bahkan butiran garam sekalipun, akan menjadi sahabat yang membimbingmu menuju hidup yang lebih damai, cukup, dan penuh berkat.